Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah isu yang belakangan ini ramai diperbincangkan dan memicu berbagai reaksi di masyarakat, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Isu tersebut adalah kenaikan harga bahan bakar minyak di Malaysia yang terjadi secara mendadak dan menimbulkan dampak yang cukup luas bagi kehidupan masyarakat sehari-hari. Beberapa waktu terakhir, media sosial dipenuhi dengan berbagai komentar, keluhan, hingga kritik dari warga Malaysia terkait kenaikan harga bahan bakar ini. Tidak sedikit yang mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap meningkatnya biaya hidup yang dirasakan semakin berat. Kondisi ini menjadi semakin sensitif karena kenaikan harga bahan bakar tidak hanya berdampak pada sektor transportasi, tetapi juga merambat ke berbagai aspek kehidupan lainnya, termasuk harga kebutuhan pokok, biaya distribusi barang, hingga pengeluaran rumah tangga secara keseluruhan. Kenaikan harga bahan bakar yang diumumkan secara mendadak menjadi salah satu pemicu utama munculnya gelombang reaksi dari masyarakat. Banyak pihak menilai bahwa kebijakan tersebut kurang memberikan waktu bagi masyarakat untuk beradaptasi. Dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, perubahan harga yang signifikan tentu akan langsung terasa, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada kestabilan harga kebutuhan dasar. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah besarnya kenaikan harga bahan bakar jenis diesel yang mencapai angka cukup tinggi dalam waktu singkat. Kenaikan ini dinilai berpotensi mengganggu rantai pasokan barang, mengingat kendaraan berbahan bakar diesel memiliki peran penting dalam distribusi logistik. Ketika biaya operasional meningkat, maka secara otomatis biaya distribusi juga ikut naik, yang pada akhirnya akan dibebankan kepada konsumen dalam bentuk kenaikan harga barang. Selain itu, muncul pula perdebatan terkait perbedaan harga bahan bakar di wilayah yang berbeda, seperti antara semenanjung Malaysia dengan wilayah Sabah dan Sarawak di Borneo. Perbedaan harga yang cukup signifikan ini dianggap sebagai bentuk ketimpangan yang memicu rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat. Banyak yang mempertanyakan alasan di balik perbedaan tersebut, serta meminta pemerintah untuk memberikan penjelasan yang lebih transparan dan kebijakan yang lebih merata. Dampak dari kenaikan harga bahan bakar ini juga dirasakan secara langsung oleh sektor transportasi publik. Kenaikan tarif bus, biaya angkutan, hingga ongkos perjalanan menjadi konsekuensi yang sulit dihindari. Bagi masyarakat yang mengandalkan transportasi umum untuk aktivitas sehari-hari, kondisi ini tentu menambah beban pengeluaran. Tidak hanya itu, biaya pendidikan seperti transportasi sekolah juga ikut terpengaruh, sehingga memberikan tekanan tambahan bagi keluarga dengan anak usia sekolah. Situasi ini menjadi semakin kompleks karena terjadi menjelang momen penting seperti Hari Raya, di mana kebutuhan masyarakat biasanya meningkat. Pada periode seperti ini, stabilitas harga menjadi sangat krusial untuk menjaga daya beli masyarakat. Namun, dengan adanya kenaikan harga bahan bakar, banyak pihak khawatir bahwa harga kebutuhan pokok juga akan ikut melonjak, sehingga menyulitkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka. Di sisi lain, beberapa pihak mencoba mengaitkan kenaikan harga bahan bakar ini dengan faktor global, seperti ketegangan geopolitik yang mempengaruhi harga minyak dunia. Konflik antara negara-negara besar disebut-sebut sebagai salah satu faktor yang menyebabkan fluktuasi harga energi secara global. Namun demikian, masyarakat tetap berharap agar pemerintah dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk meminimalkan dampak dari faktor eksternal tersebut terhadap kondisi domestik. Reaksi masyarakat terhadap kebijakan ini pun beragam. Ada yang menyampaikan kritik secara konstruktif, namun tidak sedikit pula yang mengungkapkan kekecewaan secara emosional. Beberapa warga bahkan secara terbuka mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap janji-janji yang pernah disampaikan sebelumnya, khususnya terkait upaya menurunkan biaya hidup dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kritik terhadap kebijakan subsidi juga menjadi salah satu topik yang banyak dibahas. Sebagian masyarakat menilai bahwa sistem subsidi yang ada saat ini belum sepenuhnya tepat sasaran. Mereka berharap agar pemerintah dapat merancang kebijakan subsidi yang lebih efektif sehingga benar-benar dapat membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan. Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang sangat penting untuk membangun kembali kepercayaan publik. Selain itu, isu ini juga memunculkan diskusi yang lebih luas mengenai kepemimpinan dan arah kebijakan ekonomi negara.
Beberapa pihak menilai bahwa keputusan yang diambil tidak mencerminkan keberpihakan kepada rakyat kecil. Hal ini kemudian memicu perdebatan politik yang cukup intens di berbagai platform, baik di media sosial maupun dalam diskursus publik secara umum. Menariknya, di tengah situasi yang terjadi di Malaysia, kondisi harga bahan bakar di Indonesia justru terlihat relatif stabil dalam beberapa waktu terakhir. Perbandingan ini kemudian menjadi bahan diskusi yang cukup hangat di kalangan netizen. Banyak yang mencoba membandingkan kebijakan energi di kedua negara, serta menilai kelebihan dan kekurangan masing-masing pendekatan yang diambil oleh pemerintah. Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa setiap negara memiliki kondisi dan tantangan yang berbeda. Faktor-faktor seperti struktur ekonomi, kebijakan subsidi, serta dinamika pasar global tentu akan mempengaruhi keputusan yang diambil oleh masing-masing pemerintah. Oleh karena itu, perbandingan yang dilakukan sebaiknya disikapi secara objektif dan tidak semata-mata berdasarkan persepsi. Dari peristiwa ini, kita dapat melihat betapa pentingnya kebijakan energi dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Harga bahan bakar memiliki peran yang sangat strategis karena berkaitan langsung dengan berbagai sektor kehidupan. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil dalam hal ini perlu mempertimbangkan dampaknya secara menyeluruh, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat juga menjadi kunci dalam menghadapi situasi seperti ini. Ketika kebijakan yang diambil disertai dengan penjelasan yang transparan dan mudah dipahami, maka potensi terjadinya kesalahpahaman dapat diminimalkan. Masyarakat pun akan lebih mudah menerima perubahan yang terjadi jika mereka memahami alasan di balik kebijakan tersebut. Kedepan, diharapkan pemerintah dapat terus mengevaluasi kebijakan yang ada dan mencari solusi terbaik untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Langkah-langkah seperti penyesuaian subsidi, peningkatan efisiensi distribusi energi, serta pengembangan sumber energi alternatif dapat menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan sistem energi yang lebih berkelanjutan. Bagi masyarakat, situasi ini juga menjadi pengingat akan pentingnya adaptasi dan pengelolaan keuangan yang bijak. Dalam kondisi ekonomi yang dinamis, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan menjadi sangat penting. Dukungan sosial dan solidaritas antar sesama juga dapat menjadi kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Pada akhirnya, isu kenaikan harga bahan bakar di Malaysia ini bukan hanya sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga mencerminkan hubungan antara kebijakan pemerintah dan kondisi sosial masyarakat. Reaksi yang muncul menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kebijakan publik dan dampaknya terhadap kehidupan mereka. Semoga ke depan, setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat luas, serta mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, stabilitas dan kemakmuran dapat terus terjaga, tidak hanya di satu negara, tetapi juga di kawasan secara keseluruhan.